teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita sebelumnya. Sebelum itu siapkan kopi kalian dan kencangkan celana dalam siapkan hati dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nah tanpa basa-basi yuk let's go kita ke alur ceritanya. Setelah beberapa saat kemudian Xiao Yan terkejut melihat pertandingan dari kontestan yang lain. Orang itu bernama Wu Hao. Orang itu menggunakan jubah berwarna merah dan membawa pedang besar seperti milik Xiao Yan, namun hanya dalam satu serangan dia dapat menjatuhkan lawannya dengan mudah. Kecepatan yang sangat cepat sekali, dan kekuatannya juga tidak lemah. Bukankah pedang itu sangat mirip dengan pedangku? Ucap Xiao Yan, yang sedang duduk di kursi kontestan, pada saat Wu Hao akan meletakkan pedang berat di leher lawannya. Melihat itu salah satu hakim langsung buru-buru meneriakkan kalimat agar kompetisi berakhir. Namun tiba-tiba saja Wu Hao berjalan menuju ke arah Xiao Yan, di bawah tatapan para penonton yang ada di tempat itu. Wu Hao lalu berkata, "Kamu Xiao Yan bukan? Apakah kamu berani bertarung dengan saya?" ucap Wu Hao. Sontak para siswa di arena sekitarnya segera menjadi tegang. Jika kedua orang ini bertarung pasti akan menjadi pertempuran yang sangat-sangat sengit. Tiba-tiba laki-laki tua berdiri dengan wajah serius dan dia berkata, "Kalian berdua lebih baik mengikuti aturan dan tidak membuat masalah. Sekarang adalah kompetisi kualifikasi, bukan tempatnya untuk kalian berdua untuk saling menantang dan menyombongkan diri satu sama lain secara pribadi," ucap pria itu. Sun Er lalu berkata, "Lelaki tua itu adalah wakil kepala sekolah yang bernama Hu Gan. Selain kepala sekolah dia juga memiliki wewenang terbesar di akademi luar. Jangan bertentangan dan berdebat dengannya, lebih baik kita menurutinya. Kalau tidak kita akan meninggalkan kesan buruk terhadapnya," ucap Xiao Yan. Mendengar itu Xiao Yan kemudian mengangguk sedikit. Tatapannya berhenti sejenak pada arah Wu Hao. Sebelum dia menurunkan pedangnya dan perlahan duduk kembali. Besok adalah hari terakhir dari kompetisi kualifikasi. Ketika saatnya tiba secara alami akan ada kesempatan untuk kalian semua bertarung satu sama lain, ucap Hu Gan. Mendengar itu Wu Hao sedikit kecewa terhadap teguran dan ucapan dari Hu Gan, namun tatapannya masih tetap menatap tajam ke arah Xiao Yan yang sedang duduk bersama Sun Er. Setelah mereka bertukar pandangan untuk sementara waktu, Wu Hao kemudian memasukkan kembali pedang darahnya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia lalu berkata, "Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Besok saya tidak ingin melihat orang yang sangat dikagumi oleh Sun Er ternyata tidak berguna," ucap Wu Hao. Singkat cerita, setelah Xiao Yan yang bersama kelompoknya kembali ke penginapan dan setelah Xiao Yan kembali masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba Yao Lao keluar lalu dia berkata, "Bocah, saya tidak merasakan api surgawi Valen Heart Flame di Akademi Jianan," ucap Yao Lao. Mendengar itu membuat Xiao Yan menjadi sangat terkejut. Ini adalah kabar buruk yang tiba-tiba datang dan tidak diinginkan, yang menyebabkan ekspresi Xiao Yan langsung berubah. Dia kemudian berkata, "Jangan bilang saat ini api surgawi Valen Heart Flame berada di tangan orang lain," ucap Xiao Yan. "Itu tidak mungkin. Dari apa yang saya rasakan dengan menggunakan Bone Chilling Flame, samar-samar masih bisa merasakan kehadiran dari Valen Heart Flame dalam radius beberapa ribu kilometer dari Akademi Jianan," ucap Yao Lao. Xiao Yan lalu berkata, "Ribuan kilometer dari Akademi Jianan. Sampai kapankah kita akan mencarinya?" ucap Xiao Yan. Yao Lao lalu berkata kembali, "Saya pikir dengan kekuatan orang-orang tua di Akademi Jianan tidak mungkin mereka tidak menemukan keberadaan dari Valen Heart Flame. Saya dapat merasakan secara samar-samar merasakan bahwa keberadaan Valen Heart Flame berada di Akademi Dalam," ucap Yao Lao. "Akademi Dalam?" ucap Xiao Yan sambil terkejut. "Ya, Akademi Dalam adalah inti sebenarnya dari Akademi Jianan. Jika Anda dapat menyusup masuk ke dalam Akademi Dalam, saya pikir kamu dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, dan kamu harus mencari beberapa informasi tentang keberadaan Valen Heart Flame," ucap Yao Lao. "Baiklah guru, aku akan mencoba yang terbaik untuk guru," ucap Xiao Yan. Yao Lao kembali berkata, "Bocah, aku akan jarang muncul di waktu ke depan karena ada orang kuat yang menyembunyikan dirinya di sekitar Sun Er. Karena itu tidak aman bagiku untuk muncul terlalu lama agar dia tidak bisa merasakan keberadaanku." Begitu dia mengatakan ini, tubuhnya lalu kembali masuk ke dalam cincin Xiao Yan. Setelah melihat gurunya masuk ke dalam cincinnya, Xiao Yan kemudian bergumam, "Akademi Dalam ya? Apakah tempat itu benar-benar memiliki Valen Heart Flame?" ucap Xiao Yan. Setelah pagi tiba, Xiao Yan lalu bersama kelompoknya menuju ke tempat kompetisi kualifikasi babak terakhir.
Setelah mereka sampai ke Stadion Baisan yang tidak jauh dari Xiaoyan, dia berkata, hari ini aku akan benar-benar menghancurkan reputasimu, ucap Baisan. Xiaoyan menatap Baisan lalu dia berkata, aku akan menunggu. Instruktur Rowling lalu berkata, wanita di samping Baisan, dia adalah iblis kecil yang saya katana waktu itu. Saya pikir dia tidak akan mengampunimu karena dia sangat mengidam-idamkan atau mendamba-dambakan Sun Er. Tidak lama kemudian kepala sekolah berdiri untuk menghubungkan peraturan kualifikasi berikutnya, bukan hanya 1 lawan 1 melainkan seluruh peserta bertaruh secara bersamaan, namun masing-masing dari peserta bisa membentuk kelompok atau parti. Jika ada yang keluar lapangan atau arena pertandingan akan dinyatakan gugur atau tereliminasi, ucap kepala sekolah. Setelah kepala sekolah mengatakan dengan jelas tentang peraturan dari kualifikasi babak terakhir, pertandingan pun akhirnya akan segera dimulai. Dalam waktu yang singkat Baisan, Wu Jia, dan Wu Hao berhasil mengalahkan sekitar 30 peserta sekaligus. Mereka merupakan satu parti dari Baisan. Dari kejauhan Baisan kemudian menatap ke arah Xiaoyan, di sisi lain Xiaoyan berdiri bersama Sun Er. Dia kemudian berkata, Sun Er bersiaplah untuk bertarung, aku akan menahan Baisan, ucap Xiaoyan. Baisan lalu berkata, Xiaoyan izinkan saya untuk menunjukkan kepada Anda apa itu arti dari seorang jenius sejati. Baisan langsung menggunakan teknik Dou yang begitu kuat. Xiaoyan lalu bergumam dalam hatinya, apakah dia merencanakan mengalahkanku dengan cepat, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba tombak yang dipenuhi dengan aura petir diarahkan ke arah Xiaoyan sambil berteriak, Xiaoyan terimalah serangan ini dan pergilah ke neraka, ucap Baisan. Tombak petir yang mengarah ke tempat Xiaoyan berdiri, Xiaoyan bahkan tidak melakukan pergerakan apapun. Justru dia tersenyum tipis, tiba-tiba api surgawi Green Lotus Core Flame membungkus tubuh Xiaoyan, dengan hanya tebasan cambuk yang tercipta dari api surgawi. Tombak itu hancur berkeping-keping seperti debu tanpa tersisa. Sosok Xiaoyan lalu muncul dengan cepat di depan Baisan lalu dia berkata, Baisan, apakah kamu sudah cukup puas dan apakah itu serangan terbaikmu? Maka sekarang saatnya giliranku untuk menyerang, ucap dari Xiaoyan. Hantaman yang dilapisi oleh api surgawi mengenai tubuh Baisan, bahkan Baisan tidak memiliki celah atau waktu sedikit pun mengaktifkan dokinya. Armor di tubuhnya mulai retak dan hancur. Melihat itu instruktur Rowling dan Xiao Yu, yang melihat kejadian itu, dia berkata, orang gila macam apa Xiaoyan? Ucap instruktur Rowling sambil menatap Xiaoyan dengan penuh kekaguman. Melihat kekuatan yang dikeluarkan oleh Xiaoyan, orang tua yang disebut Hong Tua yang duduk di kursi stadion, ia berkata, api yang digunakan Xiaoyan itu seharusnya api surgawi bukan? Benar, itu seharusnya benar suhu dari api surgawi, suhu yang bahkan membuat kami merasa takut. Ini memang salah satu jenis api surgawi. Hanya saja saya tidak tahu api jenis apa itu. Jika Xiaoyan menampilkan api surgawi saat ini, itu sudah dapat dipastikan kekuatannya akan meningkat sedikit demi sedikit, bahkan mungkin seorang Dong Huang tidak berani menerima serangan itu bukan? Semua tetua kemudian mengangguk dan berkata, hantaman dari Xiaoyan membuat Baisan terpental ke tanah di arena pertarungan. Dia juga memuntahkan seteguh darah segar. Tiba-tiba ekspresi pucat muncul di wajahnya. Melihat kekuatan Xiaoyan, Baisan lalu menggertakkan giginya dengan tubuh gemetar, saat melihat Xiaoyan, dengan tatapan penuh amarah. Dari kejauhan Baisan mengeluarkan pil obat berwarna hitam dari cincinnya, dia memandangi pil obat itu dan meminumnya. Melihat itu Xiaoyan tidak terburu-buru untuk menyerang Baisan. Karena secara tiba-tiba Xiaoyan merasakan adanya gelombang doki mengalir dalam tubuhnya, dia terkejut bahwa pertarungannya kali ini secara tidak langsung meningkatkan levelnya. Namun itu juga akan menjadi masalah besar untuknya, bahwa ketika seseorang meningkatkan levelnya, seseorang itu tidak dapat menerima gangguan sedikit pun. Jika tidak, orang itu akan mengalami cedera yang sangat serius, bahkan bisa saja kehilangan nyawanya saat sedang berkultivasi. Saat ini Xiaoyan panik dan kaget, semua perasaan bercampur aduk di dalam hatinya. Dia bahkan tidak menyangka bahwa kemajuannya pada saat ini akan terpicu secara otomatis, walaupun peningkatan ini sangat diinginkan oleh Xiaoyan. Karena kondisi seperti ini tidak akan datang meski dia memohon lebih dari 100 kali, tapi dalam keadaan yang tidak tepat mungkin ini akan merugikan bagi Xiaoyan. Baisan yang menyadari situasi ini, dia tertawa, melihat kesempatan baik yang muncul untuk Baisan, dia kemudian berkata, hahaha Xiaoyan, sepertinya keberuntungan masih ada di pihakku. Kali ini Baisan yang telah mengkonsumsi pil obat hitam itu, Xiaoyan yang awalnya lemah dan tiba-tiba melonjak cukup banyak, ketika dia melihat bahwa Xiaoyan dalam mode kultifikasinya.
Bai San mengerti bahwa inilah saat terbaik untuk membunuh Xiao Yan, kemudian dia meraih tombak petirnya lagi dan kemudian segera meluncurkan serangannya ke arah Xiao Yan. Namun tiba-tiba muncul sosok wanita cantik yang tiba-tiba melintas dan memblokir serangan Bai San. Xiao Yan Keke, kamu fokuslah menyelesaikan proses kultifikasimu. Saya akan menahan mereka sementara waktu, ucap Sun Er. Mendengar itu Xiao Yan lalu berkata, berilah aku waktu 10 menit, setelah itu aku akan menghajar mereka, ucap dari Xiao Yan. Dan film pun berakhir. Buat teman-teman, terima kasih yang udah selalu dukung channel ini dengan subscribe, like, komen. Sampai berjumpa di video berikutnya. See you next time. And thanks bro.